risikonya clear, nggak ada tambahan risiko fiskal, karena setiap tahun pun itu sebagian uangnya dipindahkan dari uang dana desa. Jadi setiap tahun pun memang kita belanja segitu, cuman sekarang cara belanjanya berubah. Saudara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta rencana impor mobil India untuk Koperasi Merah Putih ditunda. Sementara Kadin meminta pemerintah batalkan impor mobil India tersebut. Kita ulas soal impor mobil India ini bersama Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay serta Wakil Ketua Kadin Sarman Simanjorang. Selamat malam Bang Saleh juga Bang Sarman. Selamat malam, Mbak. Selamat malam dengan Friska di sini. Saya ke Bang Saleh dulu. Jadi sejauh ini keputusannya ditunda ya Bang Saleh ya, bukan dibatalkan. Jadi kalau untuk sementara ini kan apa yang disampaikan oleh pimpinan DPR itu adalah untuk menunda sampai Presiden melakukan kajian dan juga memberikan putusan apa yang paling baik untuk dilakukan terkait dengan pengadaan mobil ini. Dan saya melihat bahwa nanti pada akhirnya kan pilihannya itu ada dua, tadi itu dibatalkan atau ditunda. Nah ditunda itu berarti ada dua juga, ditunda untuk pembeliannya, nanti untuk selanjutnya mungkin bisa jadi lanjut, tapi atau ditunda untuk sementara beli sekarang dan pada akhirnya juga ditunda atau dibatalkan sehingga tidak jadi dibeli. Nah tetapi melihat dari opini yang berkembang di masyarakat kita, terutama dari teman-teman yang mengerti bagaimana soal pengadaan mobil ini, itu saya lihat bahwa hampir semua mengatakan bahwa sebaiknya kita berorientasi bagaimana agar pengadaan mobil seperti ini mempergunakan sebanyak mungkin, semaksimal mungkin apa yang ada di dalam negeri. Nah untuk sementara ini, dari penjelasan yang kami dapatkan dari Kementerian Perindustrian bahwa industri otomotif di Indonesia sebetulnya sanggup untuk mengadakan mobil tersebut, dan karena memang sudah sanggup semestinya kita memaksimalkan potensi yang ada di dalam negeri, sehingga dengan demikian manfaat daripada pengadaan tersebut tidak hanya dirasakan oleh mereka yang melakukan importasi, tetapi juga memang betul-betul bermanfaat untuk masyarakat kita di dalam negeri. Sebab mereka yang bekerja di industri-industri otomotif itu adalah warga negara Indonesia, dan dengan demikian kalau produksi semakin tinggi, maka tentu mereka juga bekerja akan semakin baik. Nah, yang paling penting sebetulnya diamati atau dianalisis dalam persoalan ini adalah soal harga. Karena salah satu alasan dari Agrinas katanya melakukan importasi itu adalah bahwa ada keuntungan besar yang akan diperoleh dari selisih harga. Katanya harganya lebih murah dari India. Kalau betul bahwa harganya lebih murah, maka tentu harus dikaji lagi lebih dalam. Misalnya, apakah misalnya nanti setelah kita melakukan importasi produk tersebut sampai ke Indonesia, apakah itu nanti tetap akan lebih murah? Sebab kalau misalnya spare part-nya, kemudian bengkel-bengkelnya di Indonesia tidak tersedia, maka yang terjadi adalah setelah pemakaian 3, 6 sampai beberapa tahun kemudian, itu mobil-mobil kan harus dipelihara. Nah soal purna jualnya ini sebetulnya juga akan menjadi perhitungan, sehingga dengan demikian perhitungan itu bukan pada saat pembeliannya saja, tetapi secara utuh dan komprehensif itu bisa dikaji dan didalami. Kemudian yang kedua, kita juga harus melakukan tentu negosiasi dengan produsen dan industri-industri otomotif dalam negeri. Kalau misalnya memang ada katakanlah negosiasi dan juga tawar-menawar seperti itu, bisa jadi industri otomotif kita juga mungkin bisa memberikan sesuatu yang baik gitu, terutama dalam pengurangan harga. Dan dengan demikian ya alasan untuk mengimportasi mobil itu dari India kan harga itu bisa kita antisipasi sejak dini begitu. Oke, kalau dari Kadin kenapa harus dibatalkan, Bang Sarman? Sementara kan ini proses pengadaannya sudah berlanjut. Tadi kami juga berbincang dengan Dirut Agrinas bilang bahwa ya saat ini masih bertahap dan sudah ada sebagian mobil yang datang, bertahap akan datang juga dalam beberapa bulan ke depan. Kenapa harus dibatalkan? Ya, tentu kami dari Kadin kan sangat mendukung ya keberadaan daripada Koperasi Merah Putih yang akan dibentuk di 80.000 desa.
Nah, tentu ini kan juga akan mampu menggerakkan ekonomi akar rumput, akan mampu mensejahterakan masyarakat di desa, dan juga akan menciptakan lapangan pekerjaan. Dan kita tahu bahwa ada 7 kan yang namanya usaha daripada Koperasi Merah Putih ini kan, yaitu ada Ya. gerai, ada tembakau, ada apotik, ada klinik dan lain-lain. Nah, tentu ini kan memerlukan infrastruktur pendukung. Salah satunya adalah kendaraan niaga ya untuk mengangkut logistiknya. Nah, yang kami pertanyakan adalah mengapa ini harus diimpor dari India? Tadi Pak Daulay bilang, apakah industri otomotif dalam negeri tidak mampu produksi hanya sejenis angkutan di desa? Ya kan, karena kita tahu kan angkutan di desa juga paling mengangkut beras, alat pertanian, pupuk dan segala macam. Masa dengan kualitas industri otomotif kita tidak mampu memproduksi sejenis itu? Itu satu. Yang kedua, ini kan jumlahnya sangat besar. Kalau tidak salah hampir 70.000 unit pick up 4x4 dan juga 35.000 unit untuk 6 Ya. dalam hal ini. Dan bentuknya adalah completed build up. Jadi artinya bahwa kendaraan itu utuh dikirim ke Indonesia dalam hal ini. Berarti 0 TKDN. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan kami adalah dengan dana 24 triliun lebih, ya, kalau itu bisa berputar di Indonesia, maka multiplier efeknya itu luar biasa. Pertama, misalnya UKM kita pendukung komponen-komponennya, ada mesin, ada ban, ada kaca spion, ada dan lain-lain, ada kursi dan segala macam, chassis dan segala macam. Itu kan multi efeknya kan sudah dirasakan bahwa berbagai industri yang lain itu juga ikut produktif. Nah, kemudian dari sisi tenaga kerja itu akan menjamin kelangsungan ribuan tenaga kerja kita. Jadi kami dari Kadin melihat bahwa kenapa kita berusaha meyakinkan supaya investor masuk ke Indonesia bawa uang. Kok Oke. malah uang kita itu malah kita kirim ke luar negeri gitu loh. Jadi Nah. artinya kalau uang itu berputar dalam negeri, ini kan kita sangat produktif. Apalagi yang namanya target pertumbuhan ekonomi kita kan di tahun ini 5,4% dan 2029 8%. Ya, itu kalau berputar di Indonesia efeknya kan luar biasa. Gitu. Saya mau tanya soal ini ya ke Bang Saleh. Tadi kalau dari Agrinas bilang, satu, ini pengadaannya sudah sejak akhir Desember dan sudah juga menghubungi beberapa penyedia kendaraan otomotif di dalam negeri, tapi tidak menyanggupi dengan jumlah itu dengan waktu yang ditentukan. Nah, DPR melihatnya apa sih ini yang miss? Proses apa sih yang luput sehingga jadi polemik sekarang, Bang Saleh? Jadi saya sebetulnya kan perlu melakukan klarifikasi juga ya ke pihak Agrinas yang akan mengadakan mobil ini. Sebab apa? Dari keterangan Kementerian Perindustrian yang kami peroleh bahwa Indonesia itu sanggup mengadakan mobil yang mereka sampaikan itu, speknya seperti itu. Oke. Itu malah hampir 1 juta 1 tahun. Memang yang diadakan di Indonesia itu modelnya ada tipe kali 2. Kalau yang sekarang kan kelihatannya speknya kan 4x4. Ya, 4x4. Atau yang 4x2 itu Indonesia sanggup gitu loh. Jadi ini yang perlu diklarifikasi sebetulnya. Karena saya dulu mendengar pengadaan yang dilakukan PT Agrinas ini belum melakukan konsolidasi internal di tingkat pemerintah. Dan dalam hal ini itu Kementerian Perindustrian soal pengadaan itu. Kemudian tentu dengan kementerian lain ya terkait dalam hal ini misalnya seperti Kementerian Perdagangan. Dan juga tentu adalah bagaimana semua komponen-komponen yang berkaitan dengan pengadaan ini akan dilakukan dengan urus stakeholder yang ada, dengan kementerian lembaga yang ada gitu. Nah, dalam konteks inilah maka saya kira kalau misalnya dikatakan Indonesia tidak sanggup, sementara Kementerian mengatakan sanggup, ini saya kira ada miskomunikasi yang harus diluruskan antara Kementerian Perindustrian dan juga PT Agrinas yang akan mengarah itu. Nah, kemudian ada catatan khusus saya terkait ini, Mbak Priska. Ya. Saya lihat Presiden itu keberpihakannya kepada industri dalam negeri itu sangat tinggi. Sebagai contoh, beliau kan sekarang memakai mobil produksi dalam negeri, itu mobil Maung itu yang Maung Garuda. Itu kan sebetulnya sangat membanggakan sekali dan beliau memakai itu kemana-mana.
Dan beliau juga dalam beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan seluruh pejabat dari kementerian dan juga pejabat di daerah itu diminta untuk secara kolektif akan memakai mobil yang sama, yang itu produk dalam negeri. Nah ini kan juga adalah kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia kalau misalnya produksi seperti itu bisa, dan kita sudah memilih industri otomotif yang saya kira sudah punya nama. Kalau di ASEAN malah saya kira Indonesia tidak kalah ya untuk soal memproduksi mobil-mobil seperti ini. Dan kita dengan jumlah penduduk yang besar seperti ini kan sudah terbukti mobil-mobil yang dibutuhkan oleh masyarakat kita bisa dipenuhi oleh produsen-produsen yang tadi itu. Ya. Saya ke Bung Sarman soal tadi pertanyaan TKDN yang diragukan oleh Kadin. Kalau dari Agrinas bilang yang sudah disiapkan juga skemanya adalah akan membuka pabrik di sini, termasuk juga soal purna jualnya. Menurut Anda itu tidak cukup, Bung Sarman? Ya, sebenarnya kan kita harus memiliki pemahaman yang sama bahwa produk Indonesia itu harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, gitu kan? Itu harus kita utamakan, gitu. Tapi memang ya apa yang disampaikan tadi bahwasanya produksi dalam negeri kita tidak mampu, saya rasa itu tidak mungkin ya, karena kita tahu sampai saat ini kan kalau tidak salah tipe yang diminta oleh dari Agrinas itu sekitar 400.000 per tahun, tipe yang sama. Ini berarti kalau cuma 105.000 kan saya rasa juga sangat-sangat memungkinkan untuk itu. Nah, ya katakanlah misalnya begini bahwa mereka akan membangun di Indonesia, katakanlah misalnya begini. Itu saya rasa itu masih lebih memungkinkan daripada langsung diimport melalui CPU misalnya. Karena kalau misalnya dalam hal ini mereka buka pabrik di Indonesia, pertama berarti tingkat TKDN-nya itu akan bisa dikontrol oleh pemerintah. Dan itu juga akan kan daripada pabrik-pabrik komponen yang lain mensuplainya. Satu, yang kedua artinya bahwa penyerapan tenaga kerja kita akan terjamin juga. Karena bagaimanapun kalau mereka buka pabrik di Indonesia, tenaga kerja kita juga akan tersedia. Jadi multi efeknya itu kita rasakan daripada murni itu diimport dari India. Ya mereka yang pesta pora padahal itu uang kita dan ada dampaknya ke kita dalam hal ini. Apalagi misalnya kalau sampai purna jualnya juga nanti tidak bisa, itu akan menjadi besi-besi mangkrak yang nantinya juga akan mengganggu lingkungan kita. Jadi hal-hal seperti ini yang menurut kami memang menjadi satu pertimbangan bagi pemerintah dalam hal ini. Bagaimanapun berbagai kebutuhan koperasi desa Merah Putih bukan hanya mungkin kendaraan ini ya, tapi mungkin masih ada lagi karena mungkin ada cold storage dan segala macam. Ya kita berharap utamakanlah industri dalam negeri dalam hal ini supaya dana itu berputar dalam negeri, mampu menggerak pertumbuhan ekonomi kita dan tentu akan mampu mendorong apa yang menjadi target pemerintah, bagaimana industrialisasi ini kita semakin meningkat dalam hal ini gitu. Nah jadi Bang Saleh kalau dari DPR, karena pertanyaan publik nih masih belum terjawab, artinya pasti ada yang miss antara Agrinas juga dengan Kementerian Perindustrian, bagaimana proses pengadaannya, karena tadi juga Agrinas bilang bahwa sudah ada tender yang dilakukan terhadap produsen otomotif dalam negeri tapi tidak menyanggupi. Jadi seperti apa prosesnya ke depan? Apakah menunggu Presiden pulang baru nanti DPR akan mengklarifikasi Agrinas atau seperti apa Bang Saleh? Jadi kalau di DPR itu sebetulnya jujur saja saya sendiri baru tahu akan ada pengadaan sebanyak 105.000 unit kendaraan itu dari media awalnya itu kan. Kemudian setelah itu kan muncul komentar dari banyak pihak. Nah karena itu tentu ini kelihatan bahwa memang tadi seperti saya katakan tadi koordinasi dan konsolidasi di tingkat pemerintah dalam hal ini tentu dengan Kementerian Perindustrian itu menurut saya belum terjalin dengan baik. Saya tidak tahu ada komunikasi apa tidak. Nah kami kan mitra kerja kami itu adalah Kementerian Perindustrian dan kami sudah berbicara juga dengan Kementerian Perindustrian terkait itu. Salah satu poin yang kami tanya adalah benar nggak kalau mereka tidak sanggup atau industri otomotif di Indonesia tidak sanggup untuk mengadakan mobil seperti itu. Mereka menjawab sebetulnya bisa dan sangat bisa gitu loh. Dan bahkan saya lihat mereka secara sungguh-sungguh mengatakan sebetulnya sangat disayangkan kalau misalnya pengadaan mobil seperti ini malah justru diberikan ke India gitu. Dan tentu kita berharap semestinya memang diupayakan semaksimal mungkin dulu diadakan di dalam negeri. Dan menurut saya kalau memang benar bahwa itu sudah ada katakan seperti itu di dalam negeri, itu mestinya kan itu kita bisa dengar
kapan dan di mana dan berapa dan mestinya itu sampai batas waktu kapan misalnya seperti itu. Nah kalau yang saya tahu itu malah belum ada. Yang ada malah justru ada klaim bahwa Indonesia juga sebetulnya sangat sanggup untuk mengadakan ini dan ada kebanggaan tersendiri jika kita mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri kita sendiri. Jangankan kendaraan seperti itu, pangan saja sekarang kita berupaya untuk kita bisa swasembada pangan. Apalagi misalnya kendaraan seperti ini yang diperuntukkan untuk koperasi, di mana koperasi-koperasi nanti yang ada di seluruh Indonesia, itu mungkin medan infrastrukturnya itu tidak sesulit yang dibayangkan, harus memakai 4x4. Kalau 4x4 itu kan mobil kebun yang dipakai. Memang koperasi kita tuh pergi ke kebun-kebun yang lahannya itu becek, berlumpur, misalnya seperti itu, sehingga perlu sekali harus 4x4 kan tidak. Mungkin koperasi-koperasi kita yang di daerah-daerah itu pun nanti akan melewati jalan-jalan yang tidak serumit yang kita bayangkan. Karena itu tidak berimajinasi terlalu jauh bahwa mobil-mobil yang akan dipakai nanti itu betul-betul harus yang speknya seperti yang ditawarkan. Kemudian yang berikutnya, saya berpikir dari awal bahwa seluruh APBN atau uang yang ada di dalam negeri kita ini, baik yang punya himbara maupun yang APBN murni, itu semestinya memang dipergunakan semaksimal mungkin untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat kita. Kalau roda ekonomi pada tingkat industri itu berjalan dengan baik, maka pasti akan turun secara lahan itu ke masyarakat, dan nanti pada akhirnya masyarakat kita dari sisi ekonomi juga akan terbantu. Jadi saya berpikiran memang sudah benar ini ditunda, kita kaji lagi secara komprehensif dan tidak perlu waktu lama sebenarnya untuk menetapkan apakah dilanjutkan atau tidak lanjutkan perjanjian yang akan dilaksanakan dengan India itu. Okay. Menurut saya pemikiran terkait dengan pengadaan ini itu tidak perlu melakukan kajian, bahkan mengundang para ahli yang betul-betul memiliki ilmu pengetahuan yang dalam terkait ini. Secara umum saja masyarakat sudah mengerti bahwa pengadaan di dalam negeri pasti akan lebih baik dibandingkan dengan pengadaan yang ada dia itu seperti itu. Nah, terakhir kalau Bang Sarman, karena ini kan kalau dibatalkan sementara mobilnya sudah ada yang datang ke Indonesia, seperti apa skema yang ada di bayangan Kadin? Ya, kalau kami sih sebenarnya ya ini akan kembali kepada kebijakan pemerintah, ya kan, bahwa kami dari Kadin kan komitmen bagaimana supaya industri kita ini produktif. Apalagi ini yang bersumber daripada APBN. Seyogyanya kalau dana APBN, ya biarlah itu berputar dalam negeri, selanjutnya itu mampu meningkatkan produktivitas daripada industri otomotif kita. Kalau masalahnya ketidakmampuan, saya yakin tidak mungkin tidak mampu. Tinggal dibentuk konsorsium. Karena industri otomotif kita kan bukan satu. Ada banyak itu. Kalau dijadikan satu konsorsium dengan target tertentu, sangat saya yakin itu bisa dalam hal ini. Nah, sehingga kami memang kembalikan kepada kebijakan pemerintah supaya itu dipertimbangkan kembali. Nah, bagaimana skemanya yang terbaru karena ini sudah ada perjanjian, ya tentu kita tidak tahu isi perjanjiannya bagaimana, tapi kami sangat berharap supaya kue APBN ini juga dikembalikan kepada pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia. Itu catatan kami. Oke, jadi kita akan tunggu apakah ditunda atau dibatalkan impor mobil dari India 105.000 unit ini. Terima kasih Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay dan Wakil Ketua Kadin Sarman Simanjorang. Terima kasih Bang Saleh, terima kasih Bang Sarman. Selamat malam. Berikutnya saudara